Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mereview materi AIK yang kemarin di Maskam. Jadi materi kali ini yaitu tentang akidah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu akidah? Ada yang tahu apa itu akidah? Oke, kalian tidak tahu, maka saya jelaskan pengertian akidah. Akidah itu secara etimologi atau secara bahasa artinya simpul atau ikatan, perjanjian. Nah, kalau saya diambil secara istilah, yaitu perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Jadi akidah itu berasal dari hati masing-masing. Sampai sini bisa dipahami? Kemudian ada yang namanya ruang lingkup akidah. Jadi akidah itu mencakup apa saja? Yang pertama ilahiyat, kemudian nubuat, ruhaniyat, dan sam'iyat. Ilahiyat itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah atau ilah. Ada yang tahu maksudnya apa? Ini Coba kasih dulu kita ketuhanan. Nah, ketuhanan. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan Allah. Beribadah, oke, boleh. Kemudian apa lagi? Selain ibadah, berzikir itu termasuk ibadah. Tidur. Jadi ilahiyat itu maksudnya apa? Wujud Allah, kemudian nama-nama Allah, asmaul husna itu, kemudian sifat-sifat Allah itu termasuk dalam kategori ilahiyat. Kemudian ada nubuat. Ada yang tahu apa itu nubuat? Tidak ada yang tahu? Oke, kita bahas. Jadi nubuat itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Jadi macam kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, kemudian mukjizat dan karomat itu termasuk nubuat. Ada yang tahu ada berapa kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi? Oke, bisa disebutkan kitab-kitab apa saja dari karena kita sudah mahasiswa. Berani kata dari kamu ada Maliki. Pak, saya Pak. Kitab apa diturunkan kepada siapa? Kemudian apa? Kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa, Masya Yang Allah. ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Masya Allah. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Terima kasih banyak Anjing Darusman. Kemudian ada namanya mukjizat. Ada yang tahu apa itu mukjizat? Apa? Silakan. Mukjizat itu seperti apa? Adalah suatu keberuntungan yang dari Allah, dari yang di atas. Dari yang di atas. Dari Allah SWT. kepada siapa dan untuk siapa? Kepada umatnya. Kepada diri sendiri dan bisa melengkapi. Silakan Anjing dan Nirmala. Dan itu karunia yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Dan setiap manusia bisa memilikinya. Oke, ada lagi yang menambahkan? Mungkin sudah tidak ada kan? Jadi mukjizat itu kalau secara bahasa artinya melemahkan. Kenapa melemahkan? Karena Nabi itu pada saat mendapatkan mukjizat posisi badannya itu lemah. Maaf, itu menerima wahyu. Mukjizat itu melemahkan itu jadi sesuatu yang perkara luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul di dalam Islam. Jadi contohnya kayak gini, ada mukjizat Nabi Ibrahim. Coba Dibakar,
fisik atau alam goib. Contohnya malaikat, jin, iblis, setan itu termasuk bukan kita. Ya? Perbedaannya, ada yang tahu malaikat itu apa? Malaikat itu berasal dari nur atau cahaya. Nah, malaikat itu bukan cuma 10 yang kita ketahui itu, tidak. Malaikat itu ada banyak sekali, cuma yang disebutkan yang kita ketahui itu, kalau kita ketahui itu yang 10 tadi. Kemudian ada namanya jin. Jin itu makhluk halus boleh, makhluk gaib boleh. Jadi pokoknya semua yang tentang rohaniat itu dia berasal dari metafisik atau alam goib. Artinya kita tidak bisa melihat dengan mata pelajaran kita. Kemudian ada namanya samia, segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sami atau dalil nahli. Seperti alam barzah. Jadi akhirat, azab kubur itu termasuk samia, dan kita harus percaya itu bahwa itu akan ada suatu saat lah. Apa? Jalan kabur. Oh, itu tidak termasuk. Nah, jadi mohon sesuai nalar saja ya. Kemudian ada yang tahu apa itu ulul azmi? Ini. Apa? Nabi-nabi yang diberi gelar utusan. Gelar apa? karena garis Kami mempunyai empat. Empat. Jadi ulul azmi itu gelar khusus, benar tadi yang diberikan kepada Rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Ada yang tahu siapa saja nabi yang golongan sebagai ulul azmi? Silakan ada dari Nabi Nuh, iya, Nabi Isa, iya, Nabi Muhammad, iya, Nabi Nabi Daud, tidak, Daud terakhir. Nabi Musa, Tidak. Dia kalau misalnya di saya spill lah. Kalau misalnya disingkat itu mimin. Apa sebetulnya? Ibrahim. Musa. Oke, mantap sekali. Oke, kemudian mungkin itu sudah cukup kita tadi apa pengertian akidah, ruang lingkup akidah, kemudian ada juga sumber akidah Islam. Sumber akidah itu dari mana? Kemudian Al-Quran, Sunnah, hadis. Oke, bagus. Jadi sumber dari akidah itu seperti yang tadi kalian sebutkan dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Kemudian ada lagi yang dibutuhkan? Sudah? Oke, cukup ya, sekian dari saya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kajian ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Silakan yang laki-laki bisa persiapan sholat Jumat, yang perempuan persiapan sholat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.